Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman. Setelah kita mengetahui beberapa amalan di bulan Ramadan yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita, maka seseorang di hari raya Idul Fitri ketika dia kembali berbuka, maka seharusnya dia dalam keadaan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa. Namun hal ini dengan syarat, seseorang haruslah bertaubat kepada Allah Ta'ala dari dosa-dosa besar yang mungkin pernah terjerumus di dalamnya. Ia wajib bertaubat dengan penuh rasa penyesalan. Imam Az-Zuhri rahimahullah berkata, ketika hari raya Idul Fitri, manusia akan keluar menuju lapangan tempat pelaksanaan salat Id. Maka kemudian Allah pun menyaksikan mereka. Dan Allah pun akan berfirman, wahai para hambaku, puasa kalian adalah untukku. Salat-salat kalian di bulan Ramadan adalah untukku. Maka kembalilah kalian dalam keadaan mendapat ampunanku. Sebagian salafus saleh yang lain berkata kepada sebagian saudaranya ketika melaksanakan salat Id di tanah lapang, hari ini suatu kaum telah kembali dalam keadaan sebagaimana ibu mereka melahirkan mereka. Akan tetapi, meskipun kita patut berharap bahwa dosa-dosa kita semua yang telah lalu diampuni oleh Allah Ta'ala setelah tuntas melaksanakan ibadah Ramadan ini, akan tetapi wajib dalam hati-hati kita terdapat rasa khawatir jika seandainya amal kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Hal ini sangatlah wajar, karena para salafus saleh pun selepas Ramadan khawatir jika amalannya tidak diterima. Para salafus saleh terdahulu begitu semangat untuk menyempurnakan amalan-amalan mereka. Kemudian mereka berharap agar amalan tersebut diterima oleh Allah Ta'ala, tetapi mereka juga khawatir jika amal tersebut tertolak. Kiranya merekalah orang-orang yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya, surah Al-Mu'minun ayat 60. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan, sementara hati mereka diliputi rasa takut. Yakni, mereka telah memberikan harta yang di jalan Allah. Mereka melakukan ketaatan, mereka melakukan ibadah, tapi hati mereka tetap diliputi rasa takut dan khawatir seandainya amal mereka tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, mereka begitu berharap agar amalan-amalan mereka diterima. Dan Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima amal dari hamba-hambanya yang bertakwa. Seorang tabi'in, Fudalah bin Ubaid rahimahullah juga berkata, seandainya aku mengetahui bahwa Allah menerima dariku satu amalan kebaikan sebesar biji sawi saja, maka itu lebih kusukai daripada dunia dan seisinya. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima amal dari hamba-hambanya yang bertakwa. Kemudian Abdul Aziz bin Abi Rawad berkata, saya mendapati para salafus saleh begitu semangat untuk melakukan amalan saleh. Apabila mereka telah melakukannya, mereka merasa khawatir apakah amalan mereka diterima ataukah tidak. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagian ulama sampai berkata, para salafus saleh biasa memohon kepada Allah selama 6 bulan agar dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan sisanya mereka memohon kepada Allah agar amalan mereka diterima. Perhatikan pula perkataan Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah.
tatkala beliau berkhutbah pada hari raya Idul Fitr. Beliau berkata, "Wahai sekalian manusia, kalian telah berpuasa selama 30 hari. Kalian pun telah melaksanakan salat tarawih setiap malamnya. Kalian pun keluar dan memohon pada Allah agar amalan kalian diterima. Namun sebagian salaf malah bersedih pada hari raya Idul Fitri. Dikatakan kepada mereka, sesungguhnya hari ini adalah hari kebahagiaan. Mereka malah berkata, kalian benar. Akan tetapi aku adalah seorang hamba. Aku telah diperintahkan oleh Rabbku untuk beramal. Namun aku tidak mengetahui apakah amalan tersebut diterima ataukah tidak." Itulah pendengar yang dirahmati Allah, kekhawatiran para salafus saleh. Mereka begitu khawatir kalau amalannya tidak diterima. Maka sudah selayaknya kita meneladani mereka dalam sisi ini, yaitu bersungguh-sungguh dalam beramal dan khawatir jika amal tersebut ditolak, serta berharap kepada Allah agar amal tersebut diterima olehnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan harapan-harapan dan permohonan kita dan melindungi kita dari kesia-siaan, dari keburukan diri-diri kita dan amal-amal kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa istiqamah di atas iman dan Islam. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.